Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liana Valina. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 5. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas farmakoterapi tentang ibu hamil dan menyusui. Kehamilan, persalinan, dan menyusui merupakan proses fisiologis yang perlu dipersiapkan oleh wanita dan pasangannya. Selama masa kehamilan, ibu dan janin adalah unit yang tak terpisahkan. Kesehatan ibu hamil adalah persyaratan penting untuk fungsi optimal dan perkembangan kedua bagian unit tersebut. Obat dapat menyebabkan efek yang tidak dikehendaki pada janin selama masa kehamilan. Seorang ibu dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan yang membutuhkan obat. Banyak ibu hamil menggunakan obat dan suplemen pada periode organogenesis sehingga berisiko terjadinya cacat janin lebih besar. Epidemiologi. Secara umum, hingga 86% wanita dilaporkan menggunakan beberapa jenis obat selama kehamilan dengan rata 2,9 obat tiap pasiennya. Berdasarkan pola penggunaan, kebesar kemungkinannya bahwa ada obat yang bersifat teratogen. Ketidaknormalan janin ditemukan 5% dari semua bayi lahir, tetapi hanya 10% yang disebabkan faktor luar. Dari 10% itu, hanya 1% yang dikarenakan penggunaan obat, dikarenakan resiko rendah. Penelitian terakhir di Belanda melaporkan bahwa 53% ibu yang menyusui menggunakan obat herbal atau suplemen. Proses kehamilan. Proses kehamilan didahului oleh proses pembuahan satu sel telur yang bersatu dengan sel spermatozoa dan hasilnya akan berbentuk zigot. Zigot mulai melahiri satu sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pada hari keempat, zigot tersebut menjadi segumpalan sel yang sudah siap menempel, lidasi pada lapisan dalam rongga rahim. Sebagian besar manusia, proses kehamilan berlangsung sekitar 40 minggu dan tidak lebih dari 43 minggu. Kehamilan yang berlangsung kurang dari 37 minggu disebut kehamilan preterm. Sedangkan kehamilan lebih dari 42 minggu disebut postpartum. Menurut usianya, kehamilan ini dibagi menjadi 3, yaitu kehamilan trimester pertama 0 sampai 14 minggu, kehamilan trimester kedua dari 14 sampai 28 minggu, dan kehamilan ketiga 28 sampai 42 minggu. Masalah pada kehamilan dan menyusui, salah satu di antaranya adalah yang pertama, hiperemesis gravidarum, yang kedua, inflamasi pelvis, yang ketiga, sifilis, yang keempat, diabetes janin, yang kelima, hipertensi, yang keenam, HIV, yang ketujuh, mastitis, yang kedelapan, hepatitis B. Selanjutnya, farmakoterapi. Kategori obat untuk ibu hamil menurut FDA. Yang pertama, kategori A, dapat ditoleransi, uji terkontrol pada wanita hamil. Yang kedua, kategori B, gangguan fetus pada uji hewan. Uji terkontrol pada wanita hamil belum cukup. Yang ketiga, kategori C, efek samping pada hewan uji tidak ada. Pengujian yang cukup dan terkontrol pada wanita hamil. Yang keempat, kategori D, resiko fetus pada ibu hamil. Yang kelima, kategori X, positif abnormalis fetus, kontraindikasi pada wanita hamil.
Selanjutnya masuk pada proses perkembangan janin. Bulan pertama, bakal janin mengalami bentuk fisik, di antaranya zigot yang kemudian membela diri jadi puluhan sel. Pada akhirnya bakal janin tersebut berbentuk seperti koma. Tonjolan jantung yang telah terbentuk dalam rongga dada dan mulai berdetak dan sudah mampu memompa darah ke seluruh tubuh embrio. Bulan kedua, menuju usia ke-5 minggu, tulang punggung dan sistem otak mulai berkembang. Hidung janin sudah mulai terbentuk dan terlihat jelas. Bulan ketiga merupakan awal dari tahap utama sebagai perkembangan janin. Janin sudah bisa membuka dan menutup mulutnya serta mulai berlatih melakukan gerakan dan menelan. Beratnya juga bertambah sampai 65 gram dan panjangnya 10 cm. Bulan keempat, pergelangan dan jari-jarinya sudah dapat mengempal. Minggu ke-17 bisa menghisap jempol dan bobotnya sekitar 285 gram. Gigi susu dan tunas gigi sudah berkembang dalam gusinya. Bulan kelima, tumbuh rambut di kelopak mata, alis dan kulit kepala. Hampir seluruh tubuh sistem di dalam tubuh sudah mulai menjalan tugasnya, termasuk sistem saraf. Bulan ke-6, detak jantung bayi sudah terdengar menggunakan stetoskop di perut ibu. Jantungnya berdetak 150 kali per menit. Otak-otak tubuhnya kian kuat. Bulan ke-7, kulit dan tubuh janin yang kurus akan tampak berisi. Paru-paru dan otaknya belum berkembang sempurna, namun saraf dan jaringannya sudah berfungsi. Pada usia 35 minggu, kuku dan tangannya tumbuh sempurna, panjang sekitar 43 cm dengan bobot 2 kilo. Bulan ke-8, bakal bayi mulai memproduksi hormon kortison membantu menyempurnakan paru-paru. Bulan ke-9, pada bulan ini normalnya bayi berada di posisi siap untuk lahir. Vernix yang melindungi kulitnya mulai larut. Bobotnya sekitar 3 kilo dan panjangnya sekitar 50 cm. Faktor yang mempengaruhi transfer obat dalam ASI, yaitu yang pertama konsentrasi obat dalam plasma, di mana konsentrasi ini dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam lipid, pH ASI, ukuran molekul atau bobot molekul, pengikat protein obat. Yang kedua, faktor bayi, antara lain bioavailabilitas, status bayi, metabolisme dan ekresi obat yang sering diberikan pada bayi. Terapi farmakologi. Terapi farmakologi pada beberapa kasus yang terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, mual dan muntah. Kombinasi piridoksin dan doksisilin, data jangka panjang menunjukkan tidak ada risiko pada janin dengan regimen yang digunakan. Data juga menunjukkan bahwa jahe aman dan efektif digunakan sebagai anti mual saat hamil. Agen kedua sebagai anti mual dan muntah meliputi generasi pertama antihistamin seperti difenhidramin. 2. Konstipasi. Aksatif yang membentuk massa konsumsi serat aman digunakan kehamilan dan menyusui. Jika metode ini masih gagal,
dapat digunakan laksatif stimulan seperti bisakodil dan senan. Digunakan sebagai obat pilihan kedua, penggunaan jangka pendek dan tidak berlanjut terus. Pelunak pases seperti dukusat dapat direkomendasikan secara umum tetapi memberikan efikasi yang rendah. Perlu dihindari penggunaan laksatif yang mengandung magnesium dan fosfosoda. Sekian dari saya video penjelasan ini. Jika ada kesalahan dalam video saya, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.